Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi bersama gua Heri ya. Jadi kali ini kita masih ingin berbagi kepada teman-teman semua yang masih penasaran dengan usaha toko plastik ya. Dan mungkin kita bahas kali ini tentang tempat-tempat yang menurut kami cukup baik bagi teman-teman yang ingin memulai suatu usaha toko plastik ataupun yang baru memulai rencana ya, atau memiliki rencana untuk mencoba peruntungan di bisnis usaha toko plastik ya. Dan memang untuk tempat sendiri dia menentukan di kisaran 70% ya dari kesuksesan suatu usaha ya. Jadi sangat penting ya kita menentukan tempat yang cukup baik dan potensial ya, terutama untuk toko plastik dan bahan kue ya. Langsung saja tanpa berlama-lama, rekomendasi yang pertama itu mungkin teman-teman bisa mencari tempat di pusat-pusat perkotaan ya, jadi di pinggir jalan utama, jalan gede, dan juga di pasar swalayan ya. Jadi untuk tempat seperti ini dia memang cocok ya dan baik untuk teman-teman usaha toko plastik ya. Terutama dia di pasar swalayan ya, jadi untuk di pasar swalayan dia kebutuhan akan plastik dia tinggi ya. Jadi terutama dia jenis-jenis HD, gelas, karet-karet, dan juga dia jenis-jenis kertas nasi ya. Untuk di pasar swalayan sendiri itu biasanya semua item barang-barang plastik itu laku ya. Dan juga dia yang nilai plus adalah kuat di eceran ya. Jadi untuk bagian ecer dia lumayan ya untuk di pasar swalayan ya. Dan masalah eceran sendiri dengan kuantiti keuntungan memang dia lebih bagus ecer ya daripada kuantiti ya. Untuk di pasar swalayan dan di pusat-pusat perkotaan dan di pinggir jalan gede, jalan utama itu kami beri peringkat 100 ya. Jadi sangat rekomendasi sekali ya. Jadi mungkin teman-teman untuk mencari langganan ataupun pengunjung itu tidak susah ya. Itu kalau berada di pasar swalayan di pinggir jalan-jalan utama ya, jadi sangat rekomendasi ya. Dan rekomendasi tempat yang kedua mungkin teman-teman bisa mencari untuk usaha toko plastik itu di sekitaran sekolahan ya, jadi baik dia sekolah SD, SMP ataupun SMA ya. Dan biasanya untuk di wilayah sekolahan itu banyak pedagang kaki lima ya, jadi mereka juga butuh barang-barang plastik ya. Dan juga untuk sisi positif untuk di sekolahan mungkin teman-teman bisa menambah bisnis lain ya. Jadi selain membuka usaha toko plastik dan bahan kue, teman-teman bisa mencari tambahan dengan jualan mungkin minuman ya. Jadi berupa makanan juga bisa untuk penyediaan kebutuhan anak-anak sekolah ya, biasanya lumayan ya. Jadi kalau usaha toko plastik sepi, teman-teman masih punya pendapatan tambahan ya, jadi dari dagangan lain ya. Jadi untuk sisi positifnya mungkin seperti itu ya, jadi tempat di seputaran sekolahan ya. Jadi teman-teman bisa dapat dua dagangan ya. Dan untuk pengolahan manajemennya sendiri mungkin teman-teman sembari jalan usaha toko plastik sembari mempelajari ya. Jadi untuk usaha toko plastik ya memang rumit ya, dan perlu kalau baru-baru itu ada penghasilan tambahan ya. Jadi untuk menutupi nota bisa, juga untuk biaya kehidupan ya. Jadi satu kios ataupun satu ruko bisa teman-teman manfaatkan buat usaha yang lain ya. Mungkin di situ ya nilai plusnya ya. Dan rekomendasi tempat yang ketiga mungkin yang low budget ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki budget minim ya, untuk tempatnya sendiri mungkin di pertigaan ataupun di perempatan jalan perkampungan ya. Tapi jangan di bagian dalam perkampungan, tapi bagian pertigaannya ya, atau perempatan ya. Jadi teman-teman bisa dapat 3 ataupun 4 arus ya. Untuk peluangnya sendiri dari ketiga tempat ini kami anggap sama ya.
hanya perbedaan masalah dananya saja ya, jadi masalah budget ya. Jadi untuk saran kami mungkin teman-teman jangan terlalu memaksakan ya. Jadi kalau dananya cukup hanya di daerah pertigaan perkampungan, jangan memaksakan buat di perkotaan ya. Jelas antara daerah perkampungan, di sekolahan dan di pasar swalayan ataupun di daerah kota itu beda ya. Masalah kayak sewa kiosnya juga sangat berbeda ya. Pasti untuk di wilayah perkotaan dan pasar swalayan itu lebih tinggi ya, dan peluangnya juga kami anggap sama ya. Paling yang bisa kami tambahkan buat teman-teman yang low budget yang dapat tempatnya di pertigaan perkampungan itu mungkin sedikit ekstra ya. Jadi ekstra dalam menawarkan barang ya. Dan sebaiknya teman-teman kalau pengen usaha di tempat seperti ini harusnya jangan sendiri ya. Lebih baik atau suami istri ya, atau 2 orang ya. Jadi istrinya bisa nunggu toko secara offline dan suaminya bisa cari orderan dari luar ya. Jadi maksudnya namanya sistem kampas ya. Mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi sistem kampas itu kita mencari orderan ke toko-toko sembako ya. Jadi nyuplai barang-barang plastik ke toko-toko sembako ya. Daripada offline nunggu sepi, lebih baik kan bergerak. Jadi dalam istilah jemput bola ya. Jadi lumayan buat untuk nutupin tambahan. Di sisi lain juga teman-teman bisa langsung dapatkan promo ya. Jadi dari toko-toko sembako, dari mulut ke mulut, dari situ mungkin teman-teman bisa mendapat pelanggan-pelanggan lain ya. Dan oke, mungkin cukup sampai di sini masalah tempat yang kami rekomendasikan ya. Jadi tempat yang cukup baik untuk teman-teman memulai suatu usaha toko plastik ya. Kami harap teman-teman yang menonton paham ya, jadi paham apa yang kami maksudkan dan inginkan ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, jadi buat di channel ini ya, supaya kami terus membuatkan video-video yang mungkin berguna buat teman-teman ya, untuk usaha toko plastik dan bahan kue ya. Jadi untuk video minggu depan mungkin kita membahas masalah barangnya ya. Jadi dari ketiga tempat ini untuk barang yang laku itu berbeda ya. Teman-teman harus paham ya. Jadi tempat yang di kota ataupun di pasar swalayan itu barang yang laku itu jelas berbeda dengan di daerah kampung ya. Jadi untuk semua item ya, baik dia plastik, gelas kopinya ataupun kertas-kertas nasinya itu berbeda ya. Jadi antara laku barang ya. Jadi supaya teman-teman itu tidak salah belanja barang ya. Jadi untuk ukuran barang tuh ada dia tebal dan tipis ya. Dan semuanya berlaku ya. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.